Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada. Saya manusia satu ayat. Yang sering menyampaikan lewat YouTube kebaikan walaupun satu ayat. Karena itu pesan dari kiai saya. Ketika saya ngaji di pondok mendengarkan dawuh-dawuh kiai itu, agar saya gemar menyampaikan kebaikan kepada orang banyak, kapan saja, di mana saja, walaupun yang disampaikan hanya sedikit. Bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajar, bukan untuk mulang. Bandane apa? Guru agama bukan, ustadz bukan, apalagi kiai. Tapi kan boleh menyampaikan kebaikan, ikut-ikutan menyampaikan kebaikan walaupun sedikit. Pertama memang satu ayat dari ngaji itu saya sampaikan pada keluarga sendiri. Kemudian pada teman yang berkenan, gitu ya. Ini manusia satu ayat sekaligus menjadi channel YouTube saya. Ya untuk menyampaikan itu kebaikan walaupun satu ayat. Ya, manusia satu ayat yang gambarnya saya pakai belangkon itu. Kemudian yang kedua, masih ada channel lagi, channel YouTube yang berjudul nama Mahtub Hidayatullah. MACHTUB Hidayatullah. Ini hiburan sekaligus juga pesan, nada dan pesan. Bukan untuk mencari populer, bukan. Untuk hiburan saja antar saudara yang menyebar di mana-mana saja. Hanya untuk hiburan sendiri. Saudara-saudaraku, sebelum COVID, ya entah beberapa tahun yang lalu, ketika saya ngaji Jumat di pondoknya Gus Mus, karena untuk santri yang umum itu ngajinya tafsir Quran itu hari Jumat. Ya, tafsir karyanya Mbah Bisri Mustafa, abahnya Gus Mus. Kalau Gus Mus kan Mustafa Bisri, ini Bisri Mustafa. Al-Quran tafsirnya disebut Al-Ibris. Pada saat itu suatu hari gitu, sebelum menyampaikan materi, Gus Mus membagikan fotokopi satu lembar fotokopi bertulisan Arab yang isinya doa. Tapi tidak ada penjelasan apa-apa, itu doa apa, untuk apa, enggak ada penjelasan. Sehingga orang pada ya udah diterima saja, karena tradisi santri itu menerima ijazah atau apa saja dari kiai ya diterima gitu aja, nggak usah tanya dalil macam-macam. Ya, karena udah paham kalau kiai itu takut pada Allah, pasti benar yang disampaikan. Gitu ya. Nanti pada saat kita mencari sendiri akan ketemu itu, apa itu dan rujukannya apa. Rujukannya dari mana? Betul. Saya penasaran. Sampai rumah saya membuka internet. Tapi sekarang ini kan narasumber kan bisa milih, tidak ngawur gitu ya. Sekarang bisa kita lihat narasumber di internet itu saya ambil terutama yang ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah. Ketemulah. Ternyata yang disampaikan Gus Mus tadi itu adalah doa yang disebut Sayyidul Istighfar. Kalau istighfar kan biasa, astagfirullahaladzim atau astagfirullah. Ini Sayyidul Istighfar. Apa itu? Rajanya istighfar. Luar biasa. Kalimat doanya ya kalimat taubat, namanya juga istighfar. Untuk kalimat taubat, bertaubat. Oleh karena itu doa ini khususan untuk saudara-saudara yang merasa punya dosa. Merasa pernah berbuat dosa. Dan merasa percaya bahwa dosa itu ada. Jadi tidak berlaku untuk saudara-saudaraku yang merasa bersih dari dosa. Nggak pernah melakukan dosa, nggak pernah dosa. Apalagi yang tidak percaya dosa. Nggak berlaku doa ini untuk
Saudara-saudaraku yang seperti itu. Akan saya bacakan doanya seperti apa. Mudah-mudahan nanti yang berkenan bisa melaksanakan, karena banyak kalimat-kalimat doa ini di YouTube banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalimatnya. Allahumma anta rabbi. Tak baca pelan-pelan. Saya ulangi, Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abdika. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Cukup lumayan, satu halaman. Ini kita baca, Mbah Mus, Gus Mus pesan dibaca pagi dan sore atau siang dan malam. 2 kali pokoknya. Agar tambah khusyuk lagi kita membaca doa itu, mungkin perlu kita tahu maknanya, artinya, akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Artinya, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Engkau adalah Tuhanku, maksudnya gitu. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakan aku. Itu artinya. Wa ana abdika. Aku adalah hambamu. Oleh Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Ya Allah. Begitu. Semampuku. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Pengakuan. Abu laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu bi dzambi faghfirli. Aku mengakui dosaku, oleh karena itu ampunilah aku. Mengakui dan mohon ampun. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Itu arti dari yang kita baca doa, supaya kita lebih mantap lagi kalau tahu maknanya, tahu artinya. Kemudian dilanjutkan sebuah informasi oleh Rasulullah. Dilanjutkan setelah doa itu begini. Ini bagian dari hadis tadi itu. Wa man qalaha minan nahari muqinam biha. Famata mi yaumihi qabla ayyumsi wa huwa min ahlil jannah. Itu bagian atas dulu ya. Sebagian akan saya terjemahkan. Barang siapa mengucapkan pada siang hari doa tadi itu dan meyakininya, yakin atas kebenarannya, karena Rasulullah yang menyampaikan bahwa mustahil bohong Rasulullah. Kita yakini, lalu dia mati pada siang hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Coba bayangkan, pagi membaca, katakanlah habis sholat subuh membaca, tiba-tiba pada hari itu sebelum maghrib mati, dia termasuk penghuni surga. Ini dawuh Rasulullah. Lanjutan dari hadis itu, wa man qalaha minal laili wa huwa muqinum biha famata qabla ayyusbiha fa huwa min ahlil jannah. Lanjutannya, dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan meyakininya, lalu dia mati sebelum masuk waktu pagi atau waktu subuh, maka dia termasuk penghuni surga. Habis sholat maghrib dibaca, tiba-tiba malam itu mati sebelum subuh, dia termasuk penghuni surga. Subhanallah. Ini Kanjeng Nabi yang dahulu. Sekali lagi, tentu ini khusus untuk saudara-saudaraku yang merasa pernah berbuat dosa, merasa pernah punya dosa,
dan memang merasa percaya dengan dosa-dosa. Dan tidak berlaku sama sekali saudaraku yang merasa tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah punya dosa, apalagi yang tidak percaya dengan dosa. Tidak berlaku ini. Okay? Ini mudah-mudahan menambah wawasan kita, tambahan ilmu, kemudian usahakan kita bisa melaksanakan. Karena janji Rasulullah yang seperti itu. Okay? Ada yang ngeyel tanya, "Nek ngono ya enak sinau iki ae, ora usah ibadah liyan, ora usah salat, ora usah liyan." Loh, ya monggo silakan. Tapi kalau sudah percaya, yakin dengan dawuh Rasulullah ini, maka mesti direksa. Akan selalu mendapat petunjuk hidayah, akan melakukan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu. Menjamin Rasulullah itu tidak terus, "Mana ngono aku ora usah liyane, ini saja." Enggak bisa. Kalau Anda sudah melaksanakan ini dengan penuh keyakinan, maka saudara-saudara akan mendapat bimbingan ya untuk memenuhi doa ini tadi. Tidak mungkin ya akan dibimbing terus mendapat petunjuk dari hidayah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.